Dinsos PPDA Pak Kadif Depala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan Sinagis, kedua tentang RPKD. Yang pertama terkait dengan penerapan Sinagis, Pak. Saat ini kan kita banyak sekali aplikasi, terutama yang dikelola oleh jatuh-jatuhnya nanti di operator di desa masing-masing. Nah, kami ingin menanyakan apakah pesan, Pak, kalau misalnya kita ingin ini sustain, mestinya kita harus membangun aplikasi Sinagis ini comply dengan berbagai platform yang saat ini sudah ada. Satu itu. Kemudian supaya bisa bersinergi, paling tidak ada mekanisme transfer data yang tidak manual atau ekspor impor data pakai Excel kayak atau pakai API gateway kayak atau apapun, supaya operator itu tidak dibebani dengan redundansi input berkali-kali, harus input di DTKS, harus input di DT Jateng, P3KE, tambah Sinagis dan lain sebagainya. Ini belum ngomongin operator yang juga menangani data-data PBI dan lain sebagainya. Itu beban kerja yang besar dan sangat rentan dengan human error, sehingga kami harap dalam penerapannya Sinagis juga harus mempertimbangkan teknikalitas itu. Kemudian saya kira kita semua sepakat bahwa kualitas suatu aplikasi tergantung dengan datanya, garbage in, garbage out. Jadi ini melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala di Dukcapil. Kuncinya saya kira ada di data. Nah, kalau data ini nanti mengharuskan membebani updatingnya, kuncinya kan di updating. Tadi saya setuju dengan Bu Atin, kuncinya kan di updating data, membangun data. Kalau ini membebani menjadi beban baru untuk operator, saya kira visibilitasnya perlu diuji kembali, Pak. Jadi harapan kami dalam penerapannya nanti Sinagis ini harus ada mekanisme untuk updating yang simple, automated, dan sinergis dengan platform-platform yang lain yang sudah ada. Karena tidak bisa dipungkiri kebijakan-kebijakan pemerintah kan pasti ada labelnya, misalnya PKH harus pakai DTKS, BPNT DTKS dan sebagainya, KCS harus mungkin D3KE atau DT Jateng dan sebagainya. Makanya kemarin kejadian heboh sekali dan banyak keributan itu yang penerimaan siswa baru itu kan menurut saya fatal sekali. Nasib anak dipertaruhkan, terganggu masa depan mereka, gagal gara-gara kebijakan kita dalam penerapan database. Ini harapannya Sinagis bisa mengantisipasi masalah-masalah seperti ini. Kemudian terkait dengan rencana penanganan kemiskinan, Pak, Pak Ibnu ini. Jadi saya kira kalau kita berkemiskinan di Banjar ini menariknya kan karena kalau kita lihat di diskusi dengan Mas Daru, PDRB kita 51% dari perekonomian itu berputar di sekitar jalur nasional. Tapi yang menarik Susukan, Nantiraja, kemudian Kelapok itu masuk dalam 5 besar kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Paling tidak ini mengindikasikan adanya poverty gap index yang dalam, Pak. Jadi selisih antara penerima atau pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan yang sekitar 330 sekian ribu itu jauh, Pak, sehingga ada masalah ketimpangan. Nah, kita kan ujung-ujungnya begini, Pak, karena selisihnya jauh sekali, kita strategi yang kita terapkan saya kira juga tidak bisa generalisir. Mungkin karena kalau model-model seperti kemudian modal pelatihan, keterampilan dan sebagainya bisa efektif di masyarakat yang masih punya kemampuan fisik, kemudian punya akses terhadap modal, pengetahuan mengenai pasar. Tapi kalau orang-orang yang dalam kondisi itu saya kira akan jauh lebih efektif. Pelatihan kerja, latih sebagai pekerja, salurkan pekerjaan sekalian. Tadi saya lihat di isu strategis yang bidang tenaga kerjaan ada pelatihan untuk pelatihan untuk keterampilan kerja, Pak. Kalau di Dinsos kami tahun depan rencananya walaupun belum dapat alokasi anggaran dari TAPD, Pak Agung, tapi kami punya rencana begini, Pak. Kami pelatihan kerja langsung salur kerja.
indeksnya 3,5 juta per orang. Jadi kalau Pak Agung minta Dinsos mengentaskan 10 orang dari kemiskinan, dari pengangguran, kasih kami 35 juta. 100 orang 350 juta. Pengen 1000 orang lepas dari kemiskinan tahun depan, kasih kami 3,5 miliar. 10.000 orang 35 miliar. Sesimpel itu. Jadi berapa kita mau mengentaskan kemiskinan tahun 2024 kalau dari Dinsos tergantung Pak Agung, TAPD, Pak Sekda ngasih kami berapa. Jadi saya kira pendekatan seperti itu mungkin lebih terukur dan lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adib. 32 ini ya.